Jika kita berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus akan mempermudah kehidupan, hidup akan menjadi lebih diberkati, tidak akan terkena sakit penyakit, hal-hal yang buruk tidak akan menimpa selama masa kehidupan, dan kehidupan yang terus-menerus diberkati. Maka kita perlu mengkaji ulang motivasi utama mengapa memutuskan menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal-hal yang akan terjadi ketika seseorang menjadi pengikut, atau umat Yahuwah Bapa di dalam Yehusa Kristus. Kata beribadah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, sebenarnya tidak diambil dari kata Yunani yang sama, tetapi dari beberapa kata Yunani yang berbeda. Mengapa tidak diterjemahkan berbeda? Mengapa diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu beribadah? Beberapa kata dalam bahasa Yunani tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda dan memiliki akar kata yang berbeda juga. Mengenai kata beribadah, yang berasal dari beberapa kata Yunani yang berbeda, akan kami jelaskan di konten berikutnya. Pada saat ini kami akan fokus di 2 Timotius 3, ayat 12. Kitab Timotius adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam hal memberikan nasihat, atau kekuatan sebagai seorang percaya. Kata beribadah, bahasa Yunaninya, eusebos, yang berasal dari akar kata, eusebes. Kata eusebes berasal dari dua kata bahasa Yunani. Kata eu, artinya kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahuwah Bapa. Dan kata, sebo, artinya menyembah. Jadi kata, eusebos, dapat berarti, hidup menyembah dan yang sesuai kehendak Bapa. Jadi 2 Timotius 3, ayat 12, dapat tertulis. Memang setiap orang yang mau hidup menyembah, dan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa, di dalam Yehusa Kristus, akan menderita aniaya. Menariknya kata eusebos, di dalam Perjanjian Baru hanya terdapat 2 ayat. Berarti ini adalah kata yang khusus, kata yang spesifik mengacu kepada keimanan orang-orang percaya. Dan bila pengertian baru dimasukkan di dalam ayat tersebut, maka akan berbunyi. Ia mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan, dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan hidup menyembah, dan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jika kita sebagai orang percaya berpikir bahwa segala masalah di dunia ini akan terlepas ketika mengikuti Yehusa Kristus, maka kita perlu merenungkan kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup sesuai kehendak Bapa di sorga, di dalam Yehusa Kristus, maka aniaya akan masuk di dalam kehidupan orang tersebut. Bahkan Yehusa Kristus pun menyatakan hal yang sama. Seseorang yang dalam tanda kutip, baik-baik saja hidup di muka bumi ini, itu berarti orang tersebut adalah milik dunia. Tetapi orang-orang percaya akan mengalami aniaya karena imannya. Apakah kita lebih tinggi dibandingkan para rasul yang mengalami aniaya di dalam kehidupannya? Apakah kita lebih baik cara hidupnya dibandingkan orang-orang percaya di zaman para rasul yang mengalami aniaya, bahkan martir? Apakah kita bahkan lebih tinggi dibandingkan Yehusa Kristus sendiri, yang mengalami fitnahan, makian, cercaan, bahkan aniaya oleh orang-orang yang menyatakan diri mereka rohani, karena menyatakan kebenaran? Tentu saja tidak. Aniaya yang dialami orang-orang percaya dari zaman para nabi, para rasul, dan bahkan oleh Yehusa Kristus, akan dialami pula oleh orang-orang percaya pada masa kini. Barang siapa pengikut Yehusa Kristus, maka ia pun akan mengalami aniaya di dalam hidupnya. Fitnahan, cercaan, dan kehidupan yang lebih sulit, karena cara hidup dan pilihan hidup yang berbeda, akan terjadi. Apalagi menjelang akhir zaman di mana orang-orang percaya di seluruh muka bumi akan mengalami aniaya. Barang siapa tidak mempersiapkan dirinya, maka ia tidak akan sanggup ketika harinya tiba. Terima kasih, Yehusa Kristus memberkati.